teman-teman semuanya. Lah kok semuanya apa semua? Tadi semuanya. Ya. Semuanya pada diributin ya Allah. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Dan hari ini kami akan melakukan wawancara kepada mahasiswa di Universitas Bengkulu seberapa tahu mereka tentang kekerasan dalam masyarakat. Let's go! Baiklah teman-teman, sekarang saya sedang bersama dengan Kak Bella, Raisya Dewi Gatam, dan Elia Salsabila, Raja. Nama saya itu Remal Pereza. Arif. Rizkia, Marsha. Rafli Adevio dari jurusan akuntansi. Kalau untuk kakak sendiri, apakah kakak udah pernah melihat atau mendengar atau tahu tentang kekerasan dalam masyarakat itu sendiri? Sih menurut aku ya, itu cyberbullying karena aku tuh sering banget scroll TikTok. Terus kalau misalnya ada artis yang blunder atau selebgram yang blunder gitu kan, mereka tuh benar-benar langsung ngehujat orang tersebut dengan membawa-bawa fisik mereka yang sebenarnya nggak nyambung sama yang udah mereka lakuin itu sampai bisa blunder itu. Yang paling sering dijumpain itu menghakimi sendiri. Iya, main hakim sendiri. Kalau misalnya ada pelaku yang mencuri hak orang lain, misalnya kayak mencuri ayam, Pelakunya itu langsung digebukin sama warga yang ada di sekitar sana. Saya sebagai cowok ya, nggak gitu terlalu banyak kekerasan by fisik ya, tapi lebih ke verbal aja sih. Kayak misalnya ada segerombolan orang-orang nih, ketika saya lagi duduk sama teman-teman saya nongkrong gitu kan, segerombolan orang-orang pakai motor, saya duduk di pinggir jalan sama teman-teman saya kayak sering woi, bapak. Nah, saya lebih milih diam karena saya nggak mau. Nggak mau ribut gitu mbak. Aduh, takutnya nggak mau deh saya kecewain mama nanti. Saya sendiri kan ini sebagai mahasiswa ya, saya itu sering pulang dari kampus itu lewat pantai. Nah, kisaran pulang jam 3, jam 4 itu tuh di pantai itu sering sekali terlihat gerombolan mahasiswa sih, bukan masyarakat, gerombolan siswa yang notabene itu masih pelajar mengadakan konvoy, dia tuh berhenti di sebelah pantai persis, sedang melakukan mungkin terdengar tidak sopan seperti sabung manusia gitu teman-teman. Nggak tahu sih sabung beneran atau enggak, soalnya kan kalau kita hampiri tempat itu kan otomatis jadi gerombolan siswa tadi itu saya rasa itu tuh adalah gerombolan siswa yang melakukan tawuran di area pantai. Sejauh ini saya tidak pernah sih kalau mengenai kekerasan dalam masyarakat itu, saya belum pernah melihatnya secara langsung. Paling melalui media internet seperti Instagram dan media sosial lain. Waktu SMK, kejadian langsung waktu itu tawuran antara SMK 4 sama SMK 3. Benar-benar waktu itu tuh rame, booming juga kasusnya. Waktu itu polisi sampai turun tangan sih dia. tetangga saya ribut sama suaminya, terus melakukan kekerasan fisik. Terjadi di sekolah, orang tawuran di sekolah ya? Iya. Kan sering kan dengar berita-berita itu kadang ada kekerasan dalam rumah tangga atau kayak aksi ada yang premanisme yang menyangkut kekerasan atau hal-hal yang kayak ini kan kejadian-kejadian kayak misalnya ada pembunuhan itu kan termasuk kekerasan juga. Menurut saya sih itu udah hal yang umum di masyarakat Indonesia saat ini ya. Terus kalau untuk solusi dalam pencegahannya gimana? Jadi solusinya menurut aku untuk orang-orang yang suka ngehujat fisik yang sebenarnya itu tuh out of context ya, karena si artis atau selebgram tersebut itu nggak salah apa-apa dari fisik mereka, karena ya mereka nggak minta juga kan fisiknya kayak gitu. Jadi ya udah kayak udah fix yourself aja, jangan merasa kalian tuh paling perfect. Solusi dari saya tuh sekolah tuh lebih membuat aturan pada siswa-siswanya untuk lebih tertib. Sebenarnya ada kayak sosialisasi atau sanksi tegas sih dari gurunya pada siswa yang terlibat, tapi kan masalahnya tetap terjadi lagi setelah itu ya. Nah masalahnya mungkin kayak lebih ke hukum, memang ke hukum kayak ke sana ya. Ibadah aja sih. Iya, Balik ke diri sendiri. Iya, memperbaiki diri kita secara psikologis, rajin-rajin kita kan melihat kan sebenarnya hidup kita itu nggak seburuk itu mungkin. Saya warga nggak boleh langsung naik pitam begitu aja, tapi emosinya harus ditahan terlebih dahulu. Kita segera mencari bantuan ke warga sekitar atau memanggil ketua RT untuk menyelesaikan permasalahan dari mereka tersebut. Sampai sekarang tuh saya kadang dapat, Mbak. Jadi saya tuh belum menemukan solusi bagaimana. Karena kan sebenarnya mereka tuh iseng kali ya. Cuman iseng untuk menunjukkan mereka tuh perkasa gitu. Mungkin solusinya
pisahkan kalau misalnya aman, atau enggak panggil orang-orang sekitar, satpam, guru, atau siapapun yang bisa meluraikan mereka. Kalau untuk hukuman atau pasal-pasal yang ada di Indonesia yang kakak tahu tentang kekerasan ini apa ya? Kalau kakak pernah dengar gitu? Jujur karena saya bukan seorang yang ahli hukum, tapi secara Pancasila aja kan, kita kan punya Pancasila itu sila kedua kan, kemanusiaan yang adil dan beradab kan. Nah, jadi pertanyaan aja, apakah pelaku kekerasan itu adalah orang-orang yang cukup beradab? Pernah pasal 466 itu tentang penganiayaan atau kekerasan kepada masyarakat sekitar. Tahu kalau itu Enggak boleh sih. Terdapat di pasal 335 tentang kekerasan dan pemaksaan. Oh, kakak pernah baca ya? Ya, pernah.